warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andita Kurnia dengan NIM 2892150126. Saya mahasiswa dari Universitas Pancasakti Bekasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen. Tugas video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dengan mata kuliah Manajemen Operasional dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Taufan Nugroho, SSI MM. Masuk kepada pembahasan yang pertama ialah jelaskan apa yang dimaksud dengan MRP dan ERP, apa saja fungsi, fitur, dan manfaatnya yang ada baik di MRP dan ERP. Jelaskan perbedaan antara MRP dan ERP dari berbagai aspek, misalnya teknologi, proses bisnis, pelayanan, industri, ruang lingkup proyek, dan lain-lain, dan berikan kelebihan dan kekurangan dari keduanya. Yang pertama ada penjelasan dari MRP dan ERP. MRP merupakan Material Recruitment Planning, adalah sebuah sistem manajemen inventory berbasis komputer yang memiliki tugas untuk mencatat beberapa banyak jumlah bahan baku atau komponen yang diperlukan dalam memproduksi suatu barang. Sedangkan ERP ialah Enterprise Resource Planning, adalah sebuah perangkat lunak atau software yang digunakan untuk membantu mengatur aktivitas bisnis harian. Aktivitas yang dapat diatur menggunakan ERP mencakup, namun tidak terbatas pada pembukuan, manajemen proyek, dan manajemen dan kepatuhan resiko. Artinya, MRP hanya mencakup satu bagian dari operasional bisnis, sedangkan ERP mencakup operasi bisnis secara keseluruhan. Fungsi utama dari MRP yaitu dapat membuat proses produksi bisa berjalan efektif dan efisien, mulai dari pemesanan bahan baku secara tepat, penentuan jumlah bahan baku yang dibutuhkan, hingga penetapan waktu produksi yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Dan yang selanjutnya ada fungsi utama dari ERP, yaitu membantu meningkatkan efisiensi kerja dan produktivitas, mengintegrasikan seluruh proses bisnis yang ada, mempermudah koordinasi antar departemen, dan yang terakhir, mempermudah pembuatan laporan secara real time. Yang selanjutnya ada manfaat. Manfaat dari MRP ialah mampu untuk meningkatkan pelayanan perusahaan terhadap konsumen yang berujung pada meningkatnya kepuasan pelanggan terhadap perusahaan. Yang kedua, fasilitas dan tenaga kerja yang dimiliki perusahaan dapat dimanfaatkan secara lebih efektif dan efisien. Pembuatan rencana dan penjadwalan pembelian bahan baku dapat dilakukan dengan lebih optimal. Yang keempat, perusahaan mampu untuk beradaptasi jika terjadi suatu pergeseran pasar maupun hal-hal lainnya yang ada di luar prediksi. Dan yang terakhir, membantu perusahaan untuk tetap menjaga pelayanan terhadap pengguna meskipun tingkat persediaan barang sedang menurun. Yang selanjutnya ada manfaat dari ERP. Yang pertama, integrasi data bisnis yang akurat dan terorganisir. Yang kedua, keputusan tepat berdasarkan data akurat. Yang ketiga, kinerja manajemen yang lebih optimal. Yang keempat, penerapan standarisasi yang baik. Yang kelima, meningkatkan relasi baik dengan konsumen. Dan yang terakhir, kerjasama yang solid dengan berbagai pihak. Yang selanjutnya ada perbedaan lain dari MRP dan ERP, yaitu dari MRP hanya dari sebuah sistem, sedangkan ERP adalah sebuah perangkat lunak atau software. Artinya, meskipun pada awalnya dikembangkan sebagai program komputer, prinsip-prinsip MRP dapat dijalankan dan diperhitungkan secara manual. Sementara itu, ERP memang dikembangkan sebagai software untuk membantu operasi harian perusahaan. Perusahaan membutuhkan sistem komputer yang terintegrasi untuk menerapkan ERP secara menyeluruh. Yang selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari MRP. Kelebihannya ialah kemampuan memberi harga lebih kompetitif. Yang kedua, mengurangi harga penjualan dan inventory. Yang ketiga, respon permintaan pasar dan pelayanan pelanggan yang lebih baik. Yang keempat, kemampuan mengubah jadwal induk. Yang kelima, mengurangi biaya setup dan waktu menganggur. Yang keenam, memberi catatan kemajuan sehingga manajer dapat merencanakan order sebelum pesanan aktual dirilis. Yang ketujuh, memberitahu kapan memperlambat akan sebaik mempercepat. Yang kedelapan, menunda atau membatalkan dan mengubah kuantitas pesanan. Yang kesembilan, memajukan atau menunda batas waktu pesanan. Dan yang terakhir, membantu perencanaan kapasitas.
Yang selanjutnya ada kekurangan dari MRP adalah integritas data. Jika terdapat data salah pada data persediaan, bill material data atau master schedule, kemudian juga akan menghasilkan data yang salah. Problem utama lainnya adalah sistem membutuhkan data spesifik berapa lama perusahaan menggunakan berbagai komponen dalam memproduksi produk tertentu atau asumsi semua variabel. Desain sistem ini juga mengasumsikan bahwa lead time dalam proses in manufacturing sama untuk setiap item produk yang dibuat. Yang selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari ERP. Yang pertama kita bahas ialah kelebihannya. Bisa dikatakan kalau ERP adalah aset bagi banyak organisasi karena sistem ini membuat bisnis Anda berjalan lebih lancar dengan menghasilkan laporan yang mudah dipahami, menyatukan dan melindungi informasi, dan mengotomatiskan proses dan tindakan lain yang diperlukan pada bisnis. Dengan kemampuan ini akan membantu perusahaan dan bisnis dalam operasi sehari-hari dan perencanaan jangka panjang mereka menjadi lebih efisien serta tertarget. Yang selanjutnya ada kekurangan. Yang pertama dilihat dari biaya pemeliharaan. Biaya awal perangkat lunak saja bisa sangat tinggi, terutama untuk perusahaan kecil dan menengah. Meskipun biaya ini dapat dihindari dengan menggunakan solusi cloud dengan pembayaran bulanan, tetapi bukan berarti cara ini juga tidak lepas dari kelemahannya sendiri juga. Yang kedua ada penurunan efektivitas. Sebuah perusahaan harus memahami bahwa penerapan sistem membutuhkan waktu yang lama yang dikarenakan membutuhkan waktu untuk melakukan migrasi data, menyelenggarakan kursus pelatihan bagi karyawan, dan tugas-tugas lainnya. Hal ini dapat membawa kerugian yang sangat besar bagi perusahaan dari segi waktu dan biaya. Yang ketiga ada proses kustomisasi. Proses ini membutuhkan banyak waktu, tenaga, uang, dan keahlian yang mana tidak semua bisnis dan perusahaan benar-benar memahami proses pentingnya. Banyak perusahaan mungkin berfokus pada penyesuaian yang ketika sistem yang dipilih tidak benar-benar memenuhi kebutuhan bisnis, membuatnya menjadi kendala baru tersendiri. Dan masuk kepada pembahasan yang kedua ialah contoh dari salah satu perusahaan tentang supply chain management. Yang pertama ada profil singkat, produk atau jasanya. Yang ketiga ada SCM, dan yang terakhir ada keunggulan atau perbedaan dengan kompetitor, dan yang terakhir ada lain-lain. Baik, di sini yang akan saya jelaskan ialah profil singkat dari PT Nestle. PT Nestle merupakan perusahaan asal luar negeri. Pendiri PT Nestle merupakan ahli farmasi yang bernama Henry Nestle yang berfokus pada produksi susu formula. PT Nestle sendiri memiliki banyak cabang di Indonesia, Nestle Salib Unilever, dan Coca-Cola. Karena mengalami kenaikan penjualan di tengah kuatnya permintaan produk kopi di tengah work from home atau WFH, pada awal tahun 2020 pendapatan perusahaan naik menjadi 2,8%, lebih tinggi dari perkiraan analisis sebesar 2,3%. Menanggapi lonjakan permintaan tersebut, diperlukan kolaborasi sistem manajemen dan kinerja perusahaan supaya dapat meningkatkan kinerja perusahaan untuk memenuhi kebutuhan pasar. Menanggapi melonjaknya kebutuhan serta permintaan pasar, tentunya perusahaan besar memiliki sistem yang terintegrasi dalam proses produksinya. Salah satunya yaitu manajemen rantai pasok atau yang sering disebut dengan sistem SCM atau Supply Chain Management. Dalam penerapan Supply Chain Management dibutuhkan sebuah sistem yang dapat memberikan fungsi sesuai dengan yang diharapkan. ERP yang merupakan singkatan dari Enterprise Research Planning, aplikasi ERP secara garis besar merupakan perangkat lunak yang sering digunakan oleh perusahaan atau organisasi untuk meningkatkan kinerja perencanaan sumber daya, melakukan kontrol manajemen, serta pengendalian operasional. Kegiatan SCM meliputi pengembangan produk, pengadaan bahan baku dan komponen, perencanaan, pengendalian dan pengiriman dalam proses produksi dan distribusi. Kegiatan utama dalam manajemen rantai pasok adalah manajemen pengadaan, yakni kegiatan untuk menyediakan kebutuhan bahan baku dan komponen yang dibutuhkan dalam kegiatan produksi perusahaan. Berikut adalah produk-produk dari PT Nestle Indonesia, diantaranya ada susu Denkau, ada susu beruang, ada Milo, ada kopi Nescafe, ada coklat KitKat, ada Coco Crunch, dan lain sebagainya. Berikut ialah flowchart dari supply chain management PT Nestle Indonesia. Yang pertama
dari kelompok peternak kemudian ke peternak, kemudian ada koperasi peternak atau galur murni, kemudian ke PT Nestle. Kemudian dari PT Nestle dibagi lagi menjadi Cafe Eats Milk, pedagang pengecer, kemudian masuk ke konsumen Eats Milk, dan yang terakhir dari pedagang pengecer ini didistribusikan ke konsumen akhir. Selanjutnya ada keunggulan PT Nestle dengan kompetitor lain, yaitu salah satu keunggulannya daya saing dari Nestle adalah kemanfaatan produk seiring dengan berkembangnya ilmu dan teknologi, disertai inovasi dan renovasi melalui proses riset yang dilakukan secara terus-menerus. Tim riset dan pengembangan produk Nestle selalu berusaha menciptakan produk yang berkualitas. Baik, mungkin cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.